Oke, selamat sore, selamat datang kembali di kelas statistik. Ini kita udah sekitar 1 bulan lebih kayaknya ya, kita nggak tatap muka. Dan kali ini kita kembali lagi, kita akan masuk ke topik selanjutnya dari statistik. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, di semester paruh pertama, itu kita lebih membicarakan soal statistik deskriptif. Jadi kita mulai dari yang paling sederhana gitu kan ya, dari yang mulai visualisasi data, mendeskripsikan data, tabulasi data, sampai yang kemudian ukuran pemusatan data, penyebaran data, dan juga kemiringan data. Nah, di paruh kedua semester ini, jadi setelah UTS, kita akan mulai masuk ke pembicaraan soal statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu berbasis kepada dugaan. Nah, itu akan kita lebih bahas secara lebih rinci, itu di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk kita bisa masuk ke statistik inferensial, kita harus mulai dulu dari basicnya, yaitu probabilitas atau probability. Nah, ini adalah topik yang paling klasik lah kalau dalam statistik gitu kan. Kita membicarakan soal kemungkinan, kita membicarakan soal peluang. Nah, sebenarnya kalau kita jadikan ini sebagai topik diskusi, yang namanya peluang itu bukan hal yang bisa dibilang kompleks lah ya, gitu kan. Peluang itu kan pada dasarnya adalah probabilitas gitu ya, adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dibandingkan dengan jumlah peristiwa yang mungkin terjadi. Paling sederhana itu kalau kita gunakan koin ya kan. Kalau misal saya ngelempar koin dan kemudian saya pengen nanya gitu kan ya, kemungkinan saya bisa dapat koin yang jatuh itu kepala itu berapa persen kemungkinannya. Maka kita menghitungnya dengan cara rumusnya adalah kemungkinan ada satu ya kan. Kita pengen tahu satu kemungkinan dan ada dua kemungkinan ya kan bisa terjadi. Kalau kita melempar koin kemungkinannya hanya ada dua ya kan, hanya ada kepala atau ekor. Jadi kemungkinan saya bisa kepala ya kan, kemungkinan saya bisa mendapatkan angka 500 misalkan, bukan Garuda, itu adalah 1/2 atau 0,5 atau 50%. Nah ingat, kalau dalam probabilitas kita selalu menggambarkannya dengan berupa persentase. Karena ini kan mudah kita untuk membayangkan gitu kan ya, seberapa mungkin terjadinya sesuatu. Kalau kita bicara 50%, maka 50-50 ya kan. Ini akan kayak misalkan paling sering kita dengar ya kan, misalnya lagi janjian gitu kan, bisa nggak lu besok jam 5 kita meeting gitu kan, besok jam 5 kita ketemuan, ya insya Allah lah gitu kan, insya Allah itu kan sebenarnya adalah ungkapan statistik sebenarnya kan, ungkapan statistik yang mengatakan bahwa saya bisa gitu kan datang ikut pertemuan berapa persen, dan sisanya yang nggak mungkin saya datang itu adalah jika Allah tidak mengizinkan, jika Tuhan tidak berkehendak saya untuk datang ke pertemuan. Itu dalam ungkapan statistik sebenarnya. Kita bicara soal ada kemungkinan saya bisa datang, ada kemungkinan saya tidak bisa datang. Itu udah bicara probabilitas. Nah, sama juga kalau misalnya kita menggunakan dadu, ya kan. Nah, tapi kalau dadu, itu kita punya ada 6 muka. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan. Jadi kalau misalnya kita tanya, ya kan, berapa probabilitas saya mendapatkan angka 1, maka jawabannya adalah 1/6 atau 0,167 atau 16,7%. Kalau misalnya saya bertanya, berapa peluang saya mendapatkan angka ganjil? Ada yang bisa jawab? Berapa probabilitasnya saya mendapat angka ganjil dari melempar dadu? Ya, ada yang bisa jawab? Angka ganjil berarti kan 1, 3, dan 5. Ada 3 kemungkinan ya kan, angka ganjil. 3 dibandingkan dengan jumlah kemungkinannya, yaitu 6. Jadi kalau 3 dibagi 6, sama dengan 1/2. Jadi 50% juga sama. Kemungkinan saya mendapatkan angka ganjil atau genap dari melempar dadu itu sama dengan kemungkinan saya mendapatkan kepala atau ekor dari kita melempar koin. Sama-sama 50% kemungkinannya. Nah, ini probabilitas ya kan. Ini yang paling sederhana. Rumusnya adalah ini kan. Jadi peluang suatu peristiwa itu adalah X dibagi N, di mana X adalah jumlah peristiwa yang diekspektasikan dapat terjadi dibandingkan dengan jumlah peristiwa yang dapat terjadinya. Jadi kita mengharapkan ada satu peristiwa yang terjadi, dan jika ada kemungkinan dia terjadinya dalam bentuk 3 permutasi, maka dia 1/3. Itu probabilitas secara sederhana rumusnya.
Nah, kemungkinan yang perlu kita perhatikan juga ada yang disebut dengan multiple event probability. Jadi probabilitas peristiwa jamak. Misalkan saya menanya gitu kan ya, berapa kemungkinan saya mendapat ketika melempar koin ya kan, saya mendapatkan pertama dapat kepala, kedua dapat ekor. Jadi urutannya harus exactly seperti itu. Urutannya pertama ngelempar dapat kepala, kedua dapatnya ekor. Nah, untuk bisa tahu berapa kemungkinan saya bisa mendapatkan dua peristiwa yang unik seperti itu, maka kita harus menghitungnya dengan cara dikalikan probabilitasnya. Jadi probabilitas saya mendapat kepala itu kan 1/2. Nah, probabilitas saya mendapat ekor kemudian itu juga 1/2. Jadi untuk tahu bisa apa namanya dua-duanya ini, kita multiple event probability ya, probabilitas peristiwa jamak, maka kita kalikan probabilitasnya. 1/2 dikali 1/2. Hasilnya adalah 1/4 atau 0,25 atau 25%. Jadi artinya kalau misalnya saya bertaruh gitu kan, saya pengen bilang berapa kemungkinan saya bisa mendapatkan kepala kemudian ekor dari melempar koin, maka kemungkinan saya bisa mendapatkan itu adalah 20%, 1/4. Artinya dari 4 kali mencoba exactly seperti itu ya, urutannya 2 kali koin, kemungkinan hanya ada satu yang bisa berhasil seperti itu. Nah, sama juga kalau misalnya kita bicara probabilitas dadu, ya kan? Kalau misalnya kita pengen tanya probabilitas kita dapat dadu, pertama kita ngelempar dapatnya 4, kedua kita ngelempar dapatnya 5, ketiga ngelempar dapatnya 6, ada yang bisa menghitung berapa probabilitasnya kira-kira? Urutannya harus sesuai. 4, kemudian 5, kemudian 6. Ada yang bisa memberitahukan kira-kira gimana nih cara menghitungnya? Kalau probabilitas 4, itu kan berarti 1/6. Probabilitas 5, itu juga 1/6. Probabilitas 6 juga sama, 1/6. Jadi artinya kalau kita mau tahu probabilitas kita bisa mendapatkan ketiga dadu ini secara berurutan, maka 1/6 dikali 1/6 dikali 1/6, hasilnya itu adalah 1 dibagi 216 atau 0,004 atau 0,4%. Ini sangat kecil kemungkinan kita bisa mendapatkan hal seperti ini. 0,4% itu berarti kan 4/1000 ya. Artinya kalau misalnya kita ngelempar dadu ya kan 1000 kali, cuma 4 kali kita mungkin bisa berhasil mendapatkan 4, 5, dan 6 ini. Artinya adalah kalau misalnya kalian main monopoli gitu kan, atau kalian main ular tangga, dan kalian mengharapkan dapat 4, 5, dan 6 dalam 3 kali melempar, jadi supaya kalian bisa dapat finish, gitu kan ya, exactly finish, itu bisa dibilang ya kecil banget kemungkinan. Hanya 4 dari 1000 kemungkinan bisa berhasil. Kalian mendapatkan 3 angka ini secara berurutan. Nah, itu adalah rumus probabilitas secara apa namanya? Ya ini sebenarnya enggak kalau kita bicara materinya ya, cuma sebenarnya itu aja materinya kan. Tapi setelah ini kita akan lanjut ke pembicaraan soal bagaimana kita apa sih manfaat kita sebenarnya kan memahami probabilitas gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya itu, ada yang mau bertanya dulu dari teman-teman, bagaimana cara menghitung probabilitas? Silakan. Ada yang masih belum jelas, masih belum paham, silakan. Gimana? Apakah sudah jelas dari teman-teman semua? Ya. Oke, kalau memang ini suara saya masuk kan ya, by the way, guys? Masuk, Saya Pak. nggak ngomong sendiri kan? Masuk, Pak. Masuk. Masuk, Pak. Oke. Jadi udah jelas ya probabilitas ya. Apa ada yang mau tanya dulu dari teman-teman? Apa masih pada di jalan? Jangan-jangan, kawan-kawan. Pak. Pak, saya Ya, mau nanya deh, Pak. silakan. Itu, Pak, kalau untuk 1/6 itu dihitung dari ganjil atau genap itu gimana sih, Pak? Jadi kan kita bicara dadu ya kan. Dadu kan punya 6 sisi ya kan. Ingat kan, dadu punya 6 sisi.
Nah, kalau mau kita dapat angka 4 ya kan, berarti kan ini adalah satu kepala, satu muka dari 6 mukanya dadu, ya kan. Jadi kalau mau kita tanya berapa kemungkinan saya bisa dapat angka 4 ketika ngelempar dadu, maka jawabannya adalah 1/6. Jadi kan kalau kita ngelempar 6 kali, ya kan, pasti paling enggak salah satunya itu ada angka 4. Oh iya ya Pak ya. Masuk kan ya? Begitu pula dengan angka 5. Berapa kemungkinan saya dapat angka 5 ketika ngelempar dadu? Itu juga sama, 1/6. Kalau saya ngelempar dadu 6 kali, paling enggak satu kali ada angka 5 harusnya. Sama, semua dadu itu kan semua mukanya itu sama semua. Kecuali kalau pengen curang gitu kan ya, di muka dadu dikasih pemberat misalnya. Nah, ini sering terjadi itu. Kalau kalian lihat film-film gambling ya di Las Vegas misalnya, itu banyak yang mainan kayak gitu. Dadu dikasih pemberat, jadi selalu jatuh di angkanya 6 gitu kan. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, itu udah beda hitungannya ya. Tapi kalau dadunya itu dia fair ya kan, dia adil, maka kemungkinannya ya semua 1/6 semua mukanya itu. Nah, ini juga berlaku by the way kalau misalnya kalian melempar banyak dadu secara bersamaan gitu kan. Misalnya kalian main monopolinya pakai 2 dadu ya kan. Kalian pengen tahu nih berapa kemungkinan saya bisa dapat 2 angka 1 gitu kan, snake eyes gitu kan. Itu juga sama, 1/6 dikali 1/6 kemungkinan. Jadi 1/36. Kalian butuh 36 kali ngelempar untuk bisa pasti dapat satu yang itu pasti 1 dan 1. Karena kecil banget kemungkinannya. Dan biasanya kalau di beberapa game luar tangga atau monopoli ada rules spesial gitu kan ya. Kalau misalnya kita dapat gadunya berbarengan angka sama. Gitu. Kenapa dikasih hadiah spesial? Karena emang susah banget. Kecil banget kemungkinan untuk kita bisa dapat angka kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi dari yang lain untuk menghitung probabilitas? Nah, kalau nggak ada, nah kita masuk nih soal probabilitas dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Nah, kalau kita tanya gitu kan ya, apa sih kalau bagi saya pribadi ya, peristiwa apa yang paling sering membuat saya teringat sama statistik probabilitas, itu adalah kalau saya lagi main game, terutama game-game di HP sekarang. Karena ini ada tren ya yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan, tapi emang ini yang menjadi salah satu yang sangat tren banget di beberapa tahun terakhir, itu makin banyak video game yang dirilis di HP yang dia sifatnya itu free to play, gratis, tapi untuk bisa dia dapat duit dari customernya, dia bikin sistem yang namanya sistem gacha, ya kan? Sistem gacha itu artinya dia membuat supaya setiap pemain itu baru bisa main kalau dia istilahnya itu narik lotre, narik undian. Nah, kalau dia udah narik undian dan dia dapat karakter yang bagus, maka dia bisa main kompetitif. Dia bisa bertanding dengan orang lain gitu kan. Tapi kalau dia narik undiannya jelek, maka dia harus ya itu stuck gitu kan, terjebak dengan karakter yang payah gitu istilahnya. Kita nggak bisa kompetitif jadinya. Jadi akhirnya supaya orang-orang bisa kompetitif ya kan, karena orang-orang pasti kan kalau main game kan mau entah Mobile Legend, entah itu FIFA kan, entah CSGO gitu kan, pasti pengen kompetitif, pengen bisa menang. Maka supaya mereka bisa menang, mereka naruh duit ya kan, masukin duit dengan harapan semakin banyak undian yang bisa dia menangin gitu kan. Kalau dia semakin sering ngambil undian, maka sering itu gimana nih? Oh, minta rekor gampang. Nanti untuk rekornya akan saya upload di YouTube ya. Nah, poinnya adalah gacha ini adalah bisa dibilang elemen probabilitas yang paling melekat dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang ini. Mulai dari ya ini kan bahkan ya game sepak bola gitu kan kayak FIFA sekalipun sekarang udah mainnya gacha sistemnya, loot box. Jadi artinya kalian nggak bisa bertanding gitu kan. Kalian nggak bisa pakai apa Cristiano Ronaldo kalau kalian belum menangin undian dulu. Beda sama FIFA zaman PS1 gitu kan ya kan. Kalau FIFA zaman dulu gitu kan ya semua terbuka semua kan di-unlock semua. Mau main pakai tim apa, karakter apa, semua bisa gitu kan. Tapi kalau FIFA Ultimate yang paling baru sekarang, yang paling canggih grafisnya, kalau kalian mau main online kompetitif, kalian harus naruh duit. Dan bahkan yang saya dengar itu baru-baru ini ya, untuk bisa dapetin tim yang kompetitif, itu paling nggak butuh $30.000 gitu kan. Itu gede banget. Nah intinya gitulah, kita sangat terkait banget dengan probabilitas kalau kita bicara ini, permainan-permainan yang kita mainkan di keseharian kita. Nah,
Mungkin kalau teman-teman sih ada main Genshin Impact ya kan. Genshin Impact ini game yang bisa dibilang ya paling tren banget gitu kan dalam beberapa tahun terakhir, sangat populer banget. Dan uniknya dia ini game yang bisa dibilang ya nggak ada IP basisnya gitu kan. Nggak kayak Pokemon, nggak kayak apa namanya, kalau Hearthstone dia kan dari World of Warcraft misalkan, atau Counter Strike itu game yang udah lama banget. Genshin Impact ini original IP ya kan, original apa namanya, original karakter, tapi dia bisa naik banget gitu popularitasnya. Dan salah satunya juga karena ini, dia menggunakan sistem gacha gitu kan. Jadi kalau misalkan main Genshin Impact, kalian pengen dapat karakter yang bagus, kalian harus ikut undian dulu kan. Anggaplah misalkan kalian pengen dapat Venti nih kan, karakter Genshin Impact yang salah satu yang high tier lah istilahnya. Dia cukup digemarin di antara kalangan orang-orang yang mainnya lumayan kompetitif. Nah, Venti ini termasuk karakter sifatnya 5 star ya. Jadi rarity-nya dia kelangkaannya 5 bintang. Artinya dia kemungkinan bisa kita dapat kalau kita main undian hanya 0,6%. 0,6% artinya adalah 6 per 100 ya kan. Dari 100 kali kita ngambil undian hanya bisa 6, 5 bintang gitu kan. Nah, masalahnya karakter 5 bintang itu nggak cuma Venti doang ya kan. Ada sekitar 10 sampai 15 karakter 5 bintang. Jadi artinya kalau kalian pengen dapat Venti ya kan, probabilitas kalian itu nggak cuma 0,6%. 0,6% itu adalah probabilitas mendapatkan karakter bintang 5. Tapi kalau pengen dapat Venti lagi, maka kita harus kalikan dengan 1/15. Ya kan, ingat, probabilitas multiple event ya kan. Ada kejadian yang dua beda. Pertama, probabilitas kita mendapatkan karakter 5 bintang. Itu adalah 0,6%. Kedua, probabilitas kita mendapatkan Venti dari karakter 5 bintangnya itu. Ada 15 ya kan. Jadi kalau bisa kita kalikan, kita pengen tahu probabilitasnya berapa, itu adalah 0,6% tadi dikali 1/15. Hasilnya sangat kecil sekali. Nah, tapi kalau kayak game kayak Genshin Impact, ini hitungannya dia masih lumayan generous lah. Dia lumayan berbaik hati karena dia ada sistem, istilahnya itu PT system. Jadi kayak sistem kasihan gitu kan. Kalau kalian undiannya itu kayak dapatnya nggak jelek, dapatnya jelek terus, itu bisa dikasih bagus. Nah, kalau di Genshin Impact, itu PT sistemnya dia adalah 90. Jadi kalau kalian masukin itu undian ya, wish system istilahnya kalau di Genshin Impact itu 90 kali, maka kalian pasti dapat karakter 5 bintang. Dan kalau di apa namanya sistem ini, bahkan kalau misalkan ambil yang apa namanya Balatin Goblets Gacha ini ya, ada sistem lagi. Jadi kayak setelah 90 kali undian, 50% itu pasti Venti. Jadi artinya kalau kita pengen pasti guaranteed ya dapat si Venti ini, kita butuh paling enggak 180 undian, 180 wish. Nah, kalau di Genshin satu wish itu 150 kristal. Satu kristal harganya Rp250. Jadi artinya kalau kita mau pasti dapat satu karakter ini, kita harus kalikan ini semua ya kan. 180 dikali 160 dikali Rp250. Hasilnya adalah Rp720.000. Jadi kalau kalian pengen kompetitif ya kan, kalian pengen bisa levelnya tinggi di Genshin Impact, kalian pengen punya karakter yang kayak jago kayak Venti ini, kalian butuh paling enggak 720.000 untuk bisa dapat karakter yang high tier seperti ini. Tapi ini kan adalah istilahnya itu apa namanya, paling worst case scenario gitu lah, kayak kasus paling buruknya. Karena kan bisa juga kan kemungkinan ya kan, sebelum kita ngasih duit 220.000, kita udah dapat duluan di undian yang ke-30 misalnya. Nah, kalau misalnya kita bisa mendapatkan itu, kita bisa dianggap beruntung. Kenapa? Karena harusnya kita butuh 150 kali, ya kan? Tapi kita bisa dapetin hanya dalam 3 kali, 30 kali, ya kan? Itu sangat kecil banget. Kita bisa dibilang beruntung di situ. Dan inilah gunanya kenapa kita perlu paham probabilitas, ya kan? Supaya kita bisa mengukur gitu tepatnya. Kalau kita misalnya mau main game sesuatu ya kan, kita pengen kompetitif, kita pengen ngeluarin duit apa enggak, kita bisa tahu probabilitasnya berapa, dan kita bisa tahu pagu atasnya nih, ceilingnya, puncak atau apa atapnya itu, kita maksimal berapa duit yang kita bisa keluarin. Dalam hal ini gitu kan ya, kita bisa bilang, saya baru bisa bilang kalau saya apa namanya cukup beruntung gitu kan, cukup apa dapatnya diskon murah kalau saya bisa ngeluarin duit di bawah 700.000 dan saya dapat karakter high tier. Itu berlaku untuk semua jenis probabilitas gitu kan. Kalau kita udah tahu probabilitasnya, kita bisa mengukur pagu yang kita butuhkan untuk mendapatkannya. Berapa kali tindakan yang perlu kita lakukan, berapa resource yang perlu kita keluarkan untuk mendapatkan probabilitas yang kita inginkan. Dan di sini kita bisa dapetin angkanya. Jadi artinya ya kalau misalnya kita dapat misalkan baru undian 3 kali, baru wish 3 kali udah dapat
five star karakter kayak gini, kita bisa tebar garam istilahnya gitu kan. Kalau karakter komunitasnya ini kita bisa pamerin di media sosial kita gitu kan. Wah, gue dapet ini nih karakter kartu legendary, cuma satu pack doang gitu kan, dari pack gratisan pula gitu kan ya. Itu menjadi sebuah cerita ya kan, menjadi sebuah cerita yang menarik yang bisa kita sebarluaskan, dan orang akan ada dua reaksinya kan, entah mereka akan terkagum-kagum kok bisa gitu kan ya, atau mungkin kayak kesannya malah sebel gitu kan. Gua udah 400 kali gitu kan ya, ngelempar duit, ngelempar undian, tapi nggak dapat kartu yang gue pengen ini gitu kan. Tapi kok orang ini gitu kan, cuma satu kali ngebuka pack bisa dapat kartu yang gue pengen gitu kan. Nah ini disebut dengan bias probabilitas gitu kan ya. Dalam hal ini ya, kalau kita bicara masyarakat kita itu sangat bisa dibilang menjunjung tinggi hal-hal yang sifatnya itu miracle gitu lah, keajaiban. Suatu hal yang sifatnya itu kayak kecil banget kemungkinan terjadi, tapi ketika itu terjadi, itu menjadi sebuah keajaiban yang dielu-elukan oleh semua orang. Misalnya seperti ini ya kan, contohnya gitu kan. Kita nggak melihat gitu kan ya. Kita melihatnya cuma kayak, ini orang kok beruntung banget gitu kan ya. Gue juga bisa dong harusnya gitu kan. Tapi ternyata pas gue coba, nggak bisa seberuntung dia gitu kan. Nggak bisa seberuntung orang itu. Keberuntungan itu adalah sebuah istilah, sebuah fenomena yang berkaitan erat dengan probabilitas. Kenapa keberuntungan itu sangat dielu-elukan, sangat dicari-cari gitu kan ya. Karena itu sangat jarang banget terjadi. Dan nggak semua orang bisa beruntung. Sama kayak kasusnya misalnya seperti tiga orang ini ya kan. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates ya kan. Tiga orang ini semuanya mereka drop out. Nggak ada yang lulus kuliah. Cuma Mark Zuckerberg yang kemudian akhirnya dia lanjut ke Harvard lagi dan bisa lulus. Itu setelah dia jadi kaya ya kan. Tapi kesamaan dari tiga orang ini adalah mereka nggak lulus kuliah, tapi mereka jadi milioner, ya kan? Jadi miliarder. Miliarder pakai dolar lagi, bukan rupiah, ya kan? Dan orang selalu bilang gitu kan, berarti kan saya nggak butuh dong, untuk kuliah kan? Saya nggak perlu lulus kuliah untuk bisa jadi orang kaya. Yang orang sering lupa gitu kan ya, bahwa tiga orang ini adalah tiga orang yang bisa dibilang ya beruntung gitu kan. Karena statistically speaking ya kan, secara probabilitas itu mungkin hanya 0,000 sekian persen orang yang drop out dan berhasil jadi miliarder. Kalau kalian cek ya kan ya, daftar orang-orang terkaya di dunia sekarang, Jeff Bezos, Elon Musk, itu mereka semua lulusan kuliah gitu kan. Dari misalnya 100 orang terkaya di dunia gitu kan ya, paling hanya 3 orang ini gitu lah, yang bisa dibilang yang mereka drop out, tapi jadi 1 orang terkaya di dunia. Gitu. Itu orang sering lupa, karena mereka hanya memperhatikan satu bagian gitu kan, segelintir kasus kecil yang seolah beruntung banget jadi dibesar-besarkan, seolah-olah saya semua orang juga bisa seperti itu. Itu yang sering harus dibilang hati-hati gitu kan dalam hal kita menyikapi probabilitas. Sama juga kayak kasusnya saham gitu kan ya, mungkin ada yang main kripto di sini ya kan, ada yang main kripto Bitcoin. Yang lagi hot belakangannya adalah Dogecoin ya kan. Dogecoin ini kripto yang bisa dibilang bercandaan doang gitu ya, dibikin dari yang tadinya dia value-nya itu paling hanya Rp1, sekarang udah Rp10.000 gitu kan. Dan ada satu orang nih katanya pengguna Reddit yang dia jadi milioner karena dia invest di Dogecoin gitu kan. Dan ini diangkat berita gitu kan, diangkat media, dibesar-besarkan seolah-olah kayak sekarang saatnya tepat untuk invest di Dogecoin, sekarang saatnya tepat untuk invest di cryptocurrency. Tapi yang orang sering lupa gitu kan ya, cryptocurrency itu kenapa bisa bikin orang jadi kaya seketika gitu kan ya, itu karena resikonya juga besar. Karena satu orang ini dia bisa jadi jutawan gitu kan ya, tapi mungkin ribuan orang yang lainnya itu banyak banget gitu kan. Dan saya ini nggak main-main gitu kan, banyak banget orang juga yang akhirnya kehilangan jutaan dolar karena main di cryptocurrency. Karena kripto kan, kalau ada yang main kripto itu value-nya itu bisa sangat volatil banget. Hari ini 10.000 ya kan, bisa aja tiba-tiba besok itu jadi 100 perak doang satu koinnya. Dan itu terjadi pada Bitcoin. Itu sering banget terjadi di Bitcoin gitu kan. Makanya orang juga sangat berhati-hati gitu kan ya. Nggak semua orang bisa seberuntung itu artinya gitu kan sebenarnya. Sama juga YouTuber gitu kan ya. Ada yang tahu kan, orang ini pasti pada kenal gitu kan ya, PewDiePie. Dia jadi multimilioner cuma karena dia main game gitu kan. Main gamenya juga game nggak jelas. Dan dia juga nggak jago main game. Dia cuma jago ketakutan gitu kan ya, main game. Reaksinya lucu gitu kan. Orang seneng lihat dia main game gitu kan. Dan orang anggap kayak, gue juga bisa kali main Minecraft gitu kan, main Amnesia, kemudian saya upload ke YouTube dan jadi kaya. Nyatanya enggak gitu kan ya. Tahun 2011 saya ikutin PewDiePie, itu masih 1 juta YouTube, masih 1 juta subscribers dia tahun 2011. Ketika itu ada banyak sekali
let's player selain PewDiePie ya, anggaplah kayak Clement, kemudian ada si John Awesome, banyak banget let's player di tahun 2011 itu kan, yang saya bilang sih jauh lebih bagus secara konten dibandingin PewDiePie, lebih profesional, lebih rapi, kamera lebih bagus. Tapi yang nyata-nyatanya yang terjadi itu kan ya, yang jadi kaya sekarang yang jadi 1 juta subscribers itu PewDiePie doang. Sementara YouTuber yang saya sebut tadi itu cuma jadi obscure akhirnya mereka, dan sekarang nggak muncul lagi karena nggak ada yang paham gitu kan. Ini ya kalau kita bicara YouTube itu adalah algoritma probabilitas gitu kan ya. Probabilitas algoritma YouTube itu merekomendasikan video kalian itu nggak ada yang paham juga sebenarnya. Dan kalau misalnya kita bilang gitu kan ya, pengguna YouTube sekarang itu mungkin ada sekitar ratusan juta. Tapi di ratusan juta pengguna YouTube yang akhirnya bisa jadi apa menjadi bisa hidup dari bikin YouTube itu paling hanya berapa puluh orang, berapa ratus orang doang yang bisa hidup gitu loh dari YouTube. Sisanya itu pasti masih freelancing gitu kan, masih disambi pekerjaan yang lain. Karena masih susah itu untuk kita bisa tadi memainkan apa namanya sukses di bidang ini. Karena again gitu kan, probabilitasnya bukan di tangan kita. Kita nggak megang probabilitasnya. Tapi kita disuguhkan dengan berita-berita gitu kan, cerita dengan bahwa ini orang jadi kaya cuma karena nge-review kosmetik. Ini orang jadi kaya cuma karena nge-cover lagu. Dengan kata cuma gitu kan ya, seolah-olah itu hal yang seolah-olah biasa aja. Padahal enggak sebenarnya. Yang mereka lakukan ini bisa dibilang ya mereka mendapatkan itu tadi, statistical miracle, ya, keajaiban statistik. Mereka mendapatkan hal yang nggak orang lain bisa dapat, dan kita nggak paham kenapa. Jadi itu yang kita harus pahamin. Ketika kita memahami probabilitas, kita harus sadar bahwa terkadang kita sering bias terhadap hal-hal yang tadi itu kan, yang sangat kesannya sifatnya kecil banget probabilitasnya, dan kita anggap bahwa kita juga bisa. Padahal nggak semua orang bisa. Karena kalau kita paham probabilitas kayak gitu. Nah, ini kalau kita bicara tadi ya kan, kita bicara soal cryptocurrency, kita bicara soal kesuksesan di sebagai YouTuber, kita bicara apa yang disebutkan istilahnya tuh risk and reward, risiko dan hadiah. Misalkan gini ya kan, kalau kita lihat UI ya kan, UI itu kenapa bisa jadi kampus yang sangat bergengsi banget? Itu karena dia bisa dibilang probabilitas untuk masuk ke UI itu sangat-sangat kecil banget. Ini ada kita lihat gambarnya di sini tabelnya ya kan. Untuk masuk ke ilmu komunikasi di UI, itu pendaftarnya itu ada 800 orang. Tapi yang diterima hanya 14 orang. Artinya adalah kemungkinan kalian bisa masuk ke UI ilmu komunikasi ya kan, itu hanya 2%. Hanya 2% yang daftar yang akan keterima di UI gitu kan ya. Artinya adalah kalau kalian nggak yang istilahnya elit banget, cream of the crops gitu kan ya, paling pintar sepintar-pintarnya dari sekolah kalian, kalian akan kecil banget mungkin untuk bisa masuk. Dan saya termasuk orang yang waktu itu cukup bisa dibilang ya termasuk orang yang agak sedikit sinting ketika saya SNMPTN ya, lulus SMA, saya pengen daftar ilmu HI di UI ya kan. Padahal kalian lihat di sini tabelnya kan, ilmu HI di UI itu yang daftar ratusan orang, bahkan ketika itu ada ribuan orang, tapi yang diterima hanya 11 orang gitu kan. Ini kecil banget. 1,6% kemungkinannya gitu kan. Tapi saya bilang gitu kan ya, saya bisa lah, kenapa gitu kan, saya jago lah gitu kan, bisa lah pasti gitu kan. Dan akhirnya tentu saja gitu kan, 1,6% gitu kan, saya gagal, gak keterima di UI gitu kan, S1-nya. Akhirnya saya daftar di swasta, Paramadina ketika itu kan. Dan Paramadina yang paling beda banget dari UI adalah mereka marketingnya itu sangat jor-joran banget ya kan. Semua kampus swasta seperti ini. Entah itu Universitas Terbuka, entah itu BINUS, entah Ubara, semua marketing mereka itu sangat jor-joran banget, memberikan benefit, memberikan manfaat, beasiswa, keuntungan, organisasi, bahkan mata kuliah yang aneh-aneh gitu kan ya, supaya bisa menarik perhatian orang. Kenapa? Karena daftar di mereka sangat kecil. Sehingga jadinya hampir semua orang yang daftar di swasta itu pasti keterima gitu kan. Tapi kalau swasta kecil kan, kayak Paramadina ketika itu masih di tengah, walaupun ada Anies Baswedan ya, gubernur DKI sekarang, tetap ternyata dikit ketika itu. Jadi kayak semua yang daftar pasti keterima. Nah, yang membedakan apa gitu kan? Kalau orang yang lulus masuk ke UI, itu gengsinya lebih tinggi ya kan. Dia lebih dihormati di masyarakat. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang sifatnya bisa dibilang hampir mustahil. Kecil banget kemungkinan ya kan masuk ke UI, hanya 2% gitu kan. Lihat ini kan, semua ini di bawah 10% kemungkinan masuk ke UI. Semua fakultas ilmu sosial di UI. Tapi kalau masuk ke Paramadina, masuk ke Ubara gitu kan ya, orang akan biasa-biasa aja gitu kan. Karena itu tadi, nggak sesusah ke UI gitu kan. Dan masyarakat kita gitu kan, entah di Indonesia, entah di negara manapun, itu selalu yang istilahnya mengelu-elukan, memuja-muja mereka yang bisa melawan
batas gitu kan. Mereka yang bisa melawan probabilitas. Kenapa kalau misalnya orang mendaki Everest itu bisa jadi pahlawan gitu kan. Sementara kalau kalian mendaki gunung Pangrango misalnya gitu kan, kalian biasa-biasa aja gitu kan. Karena jauh lebih sedikit orang yang berhasil mendaki Everest. Jauh lebih banyak orang yang mendaki Pangrango. Jadi makanya beda gengsinya gitu kan. Kita bicara risk and reward. Jadi artinya adalah kalau kita mau ngambil resiko, kita bisa mendapat reward yang luar biasa. Kita kuliah di kampus terbaik di seluruh negeri, mendapatkan gengsi, mendapatkan kehormatan gitu kan dari seluruh orang-orang gitu kan, dari teman-teman sebaya kita, dari keluarga kita. Tapi kalau kita mau aman-aman gitu kan ya, kita kan kampus swasta aja gitu kan, pasti keterima, pasti lulus gitu kan ya, dan aman-aman aja gitu kan ya. Itu yang namanya risk and reward. Jadi kalau kalian semakin besar resiko, maka semakin besar reward yang kalian dapat. Semakin rendah resikonya, semakin rendah juga reward yang kalian dapat. Pasti seperti itu. Makanya kalau kayak investasi, kan tadi kita masuk ke cryptocurrency, kenapa mereka bisa bikin orang jadi kaya dalam satu detik gitu kan, satu detik hitungan? Karena tadi itu, mereka istilahnya high reward. Resikonya tinggi banget ya kan, artinya dia bisa kehilangan $1 juta dalam waktu 1 hari, tapi juga rewardnya tinggi banget. Dia bisa dapat jutaan dolar dalam waktu 1 hari. Itu sama, seimbang gitu kan. Nah, kalau ada investasi yang bilang, ini resikonya rendah, tapi kalian bisa dapat rewardnya tinggi. Misalnya kayak kalian nonton video TikTok doang, terus bisa jadi dapat UMR gitu kan ya. Itu patut dicurigain. Itu kemungkinan investasi bodong gitu kan. Istilahnya Ponzi, ya kan? Skema Ponzi. Kalian ujung-ujungnya akan kehilangan duit. Kalau ada orang yang nawarin investasi resikonya rendah dan hadiahnya tinggi, rewardnya tinggi. Itu menjadi sebuah poin di situ. Dan kalau bagi investor ya kan, saya udah share tulisannya itu di Google Classroom, itu ada semacam kayak titik yang dimana itu sebagai titik perfect banget. Yang resikonya nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah, dan rewardnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Ada satu titik yang perfect banget, titik equilibrium, di mana itu adalah yang dicari-cari sama semua investor. Kalau kalian mau invest, jangan hanya invest di investasi yang sifatnya tanpa resiko, yang rendah banget resikonya. Cari yang agak tinggi sedikit, tapi jangan yang terlalu tinggi banget. Karena supaya kita bisa dapat rewardnya yang tinggi. Nah, orang-orang di seluruh masyarakat kita itu cenderung ada yang istilahnya tuh risk averse. Dia menghindari risiko. Orang-orang di kita juga kebanyakan dia tuh nggak berani ngambil risiko. Ya kan, ada orang seperti itu. Pokoknya nggak mau ngambil risiko. Nggak maulah daftar ke UI, nggak mau daftar ke UGM gitu kan. Karena kecil banget mungkin bisa masuk gitu kan. Tapi ya kita sadar juga gitu kan ya. Kalau kita nggak pernah mau ngambil risiko, kita nggak pernah dapat reward yang tinggi. Kita kalau misalnya nggak ngambil ya kan, ini kan kalau di UI tadi ya kan, kita masuk gitu kan ya, kemungkinan masuk komunikasi cuma 2%. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, mendaftar, maka 0% kemungkinannya. Kita sama sekali nggak akan bisa ya kan, masuk ke UI. Tapi kalau kita mencoba ya kan, kita ngambil resikonya, kita bisa, ada kesempatan, hanya 2% memang, tapi ada kesempatan ya kan. Dan kita berkesempatan mendapatkan reward yang sangat besar tadi, mendapatkan gengsinya anak UI tadi, jaket kuning gitu loh. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, kita hanya menghindari resiko, kita nggak akan pernah tahu, kita nggak pernah bisa gitu kan. Dan kecenderungan risk aversion itu terjadi di mana-mana. Di masyarakat kita bisa dilihat gitu kan ya. Misalnya kayak basket gitu kan ya. Basket kan ada kalau kita melempar dari apa namanya dari luar lapangan ya kan, dari yang luar apa garis merah ini, kita dapat 3 poin ya kan. Seharusnya idealnya adalah kalau pemain basket kalau pengen dapat skor setinggi-setingginya ya kan, setinggi-tingginya, maka dia ngelempar 3 poin terus. Tapi kan jarang banget orang yang berani ngelempar 3 poin ya kan. Kenapa? Karena resikonya besar banget. Kalau lempar 3 poin dari luar dan itu gagal, maka bola akan langsung diambil sama lawan ya kan. Tapi kalau kita ngelempar dari dalam gitu kan ya, kita pertama chance untuk masuk ke dalam basketnya itu lebih tinggi. Kalaupun gagal sekalipun, kita masih punya kemungkinan juga probabilitas untuk ngambil bolanya lagi, ya kan? Itu kenapa sebetulnya 3 point jarang banget dilakukan dalam basket. Simply bukan karena itu adalah kalau ideal adalah strategi yang sangat efektif banget, tapi simply karena resiko terlalu tinggi dan orang cenderung dia nggak mau ngambil resiko. Itu sebabnya PNS itu populer banget. Karena kalau kalian berhasil masuk PNS, itu kalian udah hidup nggak punya resiko lagi, bisa dibilang. Semua ditanggung ya kan. UMR, gajinya, ada tunjangan, ada pensiun lah, ada janji masa tua lah, nggak bisa dipecat lah gitu kan ya. Kenapa semua orang juga kalau bikin bisnis selalu ujung-ujungnya bikin kafe gitu kan. Karena itu yang menjadi zona nyaman gitu istilahnya. Yang zona nyaman tadi adalah zona di mana
nggak ada resiko. Resikonya rendah banget, dan kita tetap dapat reward yang kita bilang ya kita cukup segitu aja, reward yang kita pengen dapat. Tapi kan kalian ingat kan, orang-orang kayak Steve Jobs, kayak Bill Gates, kayak Mark Zuckerberg itu, kenapa mereka bisa jadi one of a kind gitu kan, jadi spesial banget. Itu ya exactly karena mereka ngambil resiko. Mereka berani kan masuk ke dunia kerja tanpa punya sertifikat, tanpa punya ijazah gitu loh. Yang mana itu kan sangat berbahaya banget, sangat resikonya tinggi banget ya kan. Kalian nggak punya ijazah, nggak ada yang mau meng-hire kalian sebagai pekerjaan. Dan kalau kalian nggak pernah ngambil resiko gitu kan ya, kalian nggak akan pernah dapat rewardnya. Tapi ya tetap pada intinya adalah kita tahu probabilitas, kita harus sadar gitu kan ya. Entah mau kita risk averse, menghindari resiko, atau risk seeking, mencari resiko, bukan soal itu sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah kita harus istilahnya itu risk aware. Kita harus sadar resikonya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus tahu nih, probabilitas berhasilnya berapa, probabilitas gagalnya itu berapa. Kita mau melamar kerja, kita harus tahu berapa probabilitas kita berhasil, berapa probabilitas kita gagal. Kita mau bikin bisnis juga sama. Berapa kita probabilitas berhasil, berapa kita gagal. Dan kita mengevaluasi secara objektif. Kita berani nggak ngambil resiko kita gagal 40%, tapi jadi orang kayanya 60%. Berani apa nggak kita ngambil resiko seperti itu? Kalau kita udah berani, kita sadar resikonya, ya kan? Kita bisa jauh lebih istilahnya itu tawakal, ya kan? Dalam menjalankan bisnisnya, dalam menjalankan pekerjaannya. Karena kita udah tahu resikonya apa, kemungkinan berhasilnya seperti apa. Jadi itu yang materi kita minggu ini tentang probabilitas. Minggu depan kita akan langsung masuk ke soal statistik inferensial, teknik pengambilan sampel yang itu akan memanfaatkan banget pemahaman tentang probabilitas. Baik, ini bentar lagi kita mau buka puasa. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahannya.